Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk Anda semuanya dan jumpa kembali bersama saya untuk petang hari ini pada tanggal 28 Maret 2021. Ya, kali ini kita akan kembali membahas tentang 5 kisah keajaiban sedekah yang bikin kita ikhlas kosongkan dompet kita. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti terus bersama kami di Gurindam Jiwa Channel bersama saya Rahma Sasmita di Gurindam Jiwa Channel 1. Iya, sudah bukan rahasia lagi jika salah satu cara cepat kaya tapi halal adalah dengan sedekah. Memang secara logika, sedekah akan membuat milik kita berkurang alias minus. Namun dipandang dari kacamata Islam, sedekah justru malah menambah. Jadi, makin kita banyak mengeluarkan, makin banyak pula yang kita dapatkan. Mengenai sedekah yang justru menambahkan, bisa kita tengok dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, jika untuk sebuah sedekah maka 10 kali lipat balasannya, dan ini adalah janjinya. Jadi rasanya tak perlu kita mempertanyakan keabsahan dari fadilah sedekah ini. Nah, sekarang kita bicara bukti ya. Tentu saja banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan khasiat sedekah ini. Percaya atau tidak, satu sedekah memang nyaris dibayar 10 kali lipat. Bahkan sering kali berkat khasiat sedekah pula banyak orang-orang yang kemudian karirnya sukses, jadi orang kaya dan sebagainya. Berikut adalah kisah fenomenal orang-orang yang sudah membuktikan janji Allah perihal sedekah tersebut. Kisah yang pertama tentang kisah sedekah berbalas 1000 kali. Suatu ketika ada seorang pria parubaya yang ingin menghadiri sebuah pengajian. Namun langkahnya terhenti gara-gara Vespanya mogok. Tiba-tiba uang di kantong tinggal 5.000 rupiah. Sayangnya pom bensin jalannya berlawanan dengan tempat pengajian. Kemudian lantaran takut telat, pria ini pun mendorong Vespanya ke tempat pengajian dan akan mengisi bensin nanti. Siapa yang menyangka jika pengajian saat itu membahas sedekah. Di akhir tausiah, sang ustadz menghimbau jamaah untuk melakukan sedekah dalam rangka membantu masjid. Sang pria pun bingung. Hanya 5.000 rupiah yang dimilikinya, bahkan nanti mau dibelikan bensin. Setelah berdebat dengan diri sendiri, pria ini pun menyedekahkan uang satu-satunya itu. Benar saja, ia harus mendorong Vespanya yang berat itu. Sempat muncul sedikit kesal, hingga akhir sebuah mobil menghampirinya. Ternyata rekan satu jamaah si pria tersebut. Lalu setelah ngobrol singkat, teman si pria ini membelikan seliter bensin seharga 10.000 rupiah. Tak cuma itu, ketika hendak pulang, teman si pria ini memberikan sebuah amplop yang di belakangnya diketahui isinya 5 juta utuh. Untuk kisah yang kedua, untuk membeli sedekah ya, untuk membeli pekerjaan. Sabrina tak pernah menyangka jika mencari kerja ternyata sesulit ini. Ya, wanita satu ini sudah beberapa tahun menganggur setelah lulus kuliah. Bukannya tak berusaha, tapi Sabrina sudah memberikan banyak amplop coklat berisi lamaran ke banyak perusahaan. Sayangnya, tak ada satupun yang memanggilnya kerja. Hingga suatu ketika ia teringat akan sedekah yang konon bisa mempermudah urusan. Maka kemudian ia mencoba melakukan sedekah tersebut. Sempat ada panggilan, namun sayangnya Sabrina tak bisa masuk kualifikasi. Meskipun masih tetap gagal, Sabrina konsisten untuk bersedekah. Hingga suatu ketika keajaiban benar terjadi. Ia mendapatkan panggilan interview dan akhirnya lolos. Kini Sabrina bisa sangat tenang hidupnya dengan gaji yang menurutnya sudah lebih dari cukup. Untuk kisah yang ketiga, sedekah bisa juga untuk membeli jodoh. Dari sebuah seminarnya, Ustadz Yusuf Mansur menceritakan kisah seorang wanita berusia 37 tahun yang belum mendapatkan jodoh. Sama seperti wanita pada umumnya, salah satu jamaah Ustadz Yusuf ini takut kalau tidak bisa menikah lantaran usianya yang katanya tidak lagi diminati banyak pria. Namun Ustadz menawarkan sedekah sebagai solusinya.
Ketika itu si wanita ini mendapati sebuah masjid yang butuh renovasi. Teringat akan ucapan Ustadz, maka si wanita tersebut tanpa pikir panjang langsung memberikan uang yang ada di dompetnya sejumlah 600.000. Janji Allah memang tidak akan pernah meleset. Sebulan setelah peristiwa sedekah itu, sang wanita untuk pertama kalinya dilamar oleh seorang pria dan tak lama mereka pun menikah. Untuk kisah yang keempat tentang tukang bubur naik haji, mungkin bukan cerita asing di telinga, namun kisah tukang bubur ini nyata dan bisa kita jadikan pelajaran. Dikisahkan seorang pria tukang bubur begitu ngebet ingin naik haji, tak cuma dirinya namun juga istri dan ibunya. Namun sayangnya pekerjaan tukang bubur sampai kapanpun tak akan pernah bisa memberangkatkan mereka haji. Begitu kata si pria. Iya, meskipun demikian, sang tukang bubur tetap konsisten sambil meminta doa sang ibu. Tak lupa pula ia juga menyedekahkan sebagian rezekinya. Selain memberikan sedekah rutin berupa bubur dan uang, sang pria juga pernah memberikan semua buburnya ke sebuah rumah yatim. Di saat yang bersamaan, ternyata si pria juga sudah memiliki tabungan haji. Keajaiban pun terjadi ketika ia hendak menyetorkan uang ke bank. Siapa yang menyangka ia memenangkan sebuah mobil, dan berita bagusnya mobil tersebut bisa ditukar dengan ongkos naik haji untuk beberapa orang. Pria tukang bubur ini pun berangkat dan bersama-sama dengan istri dan ibunya. Semua orang dibikin tak percaya dengan kisah nyata ini. Namun Allah lagi-lagi tak akan pernah lupa memberikan balasan kepada hambanya yang berbuat baik. Untuk yang kelima, hutang 100 juta lunas seketika. Punya hutang 100 juta dan tak ada yang bisa dibayarkan. Sudah pasti rasanya seperti ingin mati saja. Namun si pria pemilik hutang tersebut untungnya tidak berpikiran pendek. Walaupun hutang tersebut sangat menyiksanya, hingga akhirnya Allah memberikan petunjuk dengan membuat pria tersebut hadir dalam sebuah pengajian. Pas sekali tausiah dalam pengajian tersebut adalah tentang sedekah. Dalam salah satu poinnya, sang ustadz mengatakan jika sedekah bisa membuat hutang terselesaikan. Berbekal keyakinan itu, sang pria pun menyedekahkan 100.000, uang satu-satunya yang ia miliki di dompet. Pulang pengajian, ternyata ia malah tertabrak mobil. Namun dari sini hutangnya nanti akan benar-benar lunas, bukan lantaran sang pria tersebut mati dan si pemilik hutang mengikhlaskannya, tapi lantaran si penabraknya adalah orang kaya yang dermawan. Singkat cerita, si orang kaya ini membiayai pengobatan si pria dan sekaligus hutangnya yang berjumlah 100 juta itu. Begitulah sedekah. Ia bekerja dengan cara-cara yang sama sekali tak bisa dinalar ya secara logika. Sebenarnya masih banyak lagi cerita lain tentang keajaiban sedekah yang memang terbukti secara nyata. Nah, mulai sekarang sepertinya kita tak perlu lagi mengamalkan sedekah sebagai jalan penyelesaian masalah dan segala beban kita. Percayalah jika Allah akan memudahkan kita dengan jalan bersedekah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian guys, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk saya pribadi. Rahma Sasmita yang bertugas petang hari ini pamit diri. Mohon maaf atas segala kesilafan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.